Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Naila Mayanisa di sini. Sebelumnya bentar buram gini ya. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Naila Mayanisa dengan NIM 2409291. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan semester 4 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur beton pada pertemuan kedua. Lanjut. Yang dijelaskan pada pertemuan kedua itu sebenarnya banyak teman-teman, jadi kita bertahap aja ya. Mulai dari sifat dan persyaratan. Nah, yang pertama tuh ada beton tidak dapat menerima gaya tarik. Nah, ini adalah karakteristik gitu ya, paling mendasar dari beton. Beton itu tuh sangat kuat jika ditekan. Contohnya tuh kayak ditekan tinggi gitu, tetapi sangat lemah jika ditarik. Nah, bayangkan kita mencoba menarik sebuah balok beton tersebut akan sangat mudah retak dan putus karena materialnya tidak dirancang untuk menahan tarikan. Disinilah peran baja tulangan tuh penting banget karena itu tuh menjadi sangat krusial gitu. Nantinya akan dipasang di area tarik pada struktur beton untuk menahan gaya tarik yang tidak bisa ditahan oleh beton. Adapun contoh gambarnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jika kita tidak ada si baja tulangan ini, maka itu akan susah untuk ditarik. Makanya kita sangat butuh dan sangat penting untuk menggunakan si baja tulangan ini teman-teman. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Jadi di dalam itu harus ada si baja tulangan. Oke, next yang kedua itu ada perubahan bentuk berupa pertambahan panjang dan perpendekan seperti regangan tarik dan tekan pada serat-serat penampang berbanding lurus dengan jarak tiap serat ke sumbu netral. Ini merupakan kriteria yang kita kenal, yaitu penampang bidang datar akan tetap berupa bidang datar. Nah, poin kedua ini adalah asumsi penting dalam analisis struktur gitu. Ketika sebuah balok melentur karena dibebani, kita berasumsi bahwa penampang yang awalnya rata akan tetap rata meskipun sudah berubah bentuk gitu. Maksudnya, jika kita amati gitu ya teman-teman, serat-serat pada penampang balok bagian atas akan mengalami perpendekan ataupun tekan, dan bagian bawah akan mengalami pertambahan panjang ataupun tarik. Besarnya perpendekan atau pertambahan panjang ini yang disebut regangan ternyata berbanding lurus dengan jaraknya dari sumbu netral gitu. Jadi garis di tengah ini penampang yang tidak berubah panjang. Nah, konsep inilah yang kita kenal gitu sebagai prinsip bidang tetap datar yang menjadi dasar dalam menghitung distribusi tegangan pada balok gitu teman-teman. Adapun contoh nih yang saya ambil gitu dari si sifat dan persyaratan nomor 2 ini. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Untuk si bidang tetap ataupun datar gitu ya. Nih, kita geser lagi ya. Nah, ini tuh di sini tuh netral teman-teman. Garis lurus ini adalah garis netral. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 3, yaitu hubungan antara tegangan dan regangan baja dapat dinyatakan secara skematis. Nah, ini pun bisa kita contohkan gitu ya. Misalkan sifat mekanis baja dapat kita gambarkan gitu secara skematis melalui kurva hubungan antara tegangan dan regangan gitu. Kurva ini juga menunjukkan perilaku baja saat diberi beban hingga putus gitu. Kita akan melihat nih bahwa pada awal pembebanan baja bersifat elastis atau linear. Hubungan tegangan sampai regangan sebanding. Kemudian ia akan mencapai titik lelah di mana regangan terus bertambah tanpa penambahan tegangan yang signifikan gitu teman-teman. Makanya jangan terlalu over gitu teman-teman. Nah, dan akhirnya mencapai titik ultimate sebelum putus gitu. Diagram ini penting untuk menentukan titik leleh
ataupun tegangan leleh, yaitu bisa disebut dengan FY, dan kekuatan ultimate baja yang akan kita gunakan dalam perhitungan gitu teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini contoh diagram tegangan sampai tegangan baja gitu teman-teman. Nah di sini, nih ini kan ada ultimate strength, fracture, yield strength. Nah, kita lanjut ke yang terakhir nih. Ada hubungan antara tegangan dan tegangan beton dan dapat dinyatakan secara skematis. Nah, sama halnya ini tuh seperti baja gitu. Sifat beton juga dapat digambarkan dengan diagram tegangan-tegangannya. Namun bentuknya berbeda gitu. Beton bersifat lebih getas, diagramnya berbentuk kurva melengkung yang menunjukkan bahwa beton tidak memiliki titik leleh yang jelas seperti baja gitu. Pada awalnya, kurva hampir linear, lalu semakin lama semakin melengkung hingga mencapai tegangan maksimum, yaitu kuat tekan yang disebut dengan FC. Kemudian tegangan akan turun meskipun tegangan terus bertambah hingga beton hancur. Nah, diagram ini juga menjadi dasar untuk memahami gitu perilaku beton dalam menahan beban hingga batas kemampuannya gitu teman-teman. Kita next nih. Adapun blok tegangan ekuivalen. Nah, blok tegangan ekuivalen disyaratkan oleh SNI beton sebagai berikut nih. Pasalnya 22.2.2.4 yang berbunyi tegangan beton itu di 0,85 FC. Diasumsikan terdistribusi rata-rata terhadap zona tekan ekuivalen dengan A sama dengan B1C. Nah, jarak dari serat tekan terjauh sampai ke sumbu netral C itu diukur secara tegak lurus dari sumbu netral. Nilai ataupun beta 1 dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama tuh untuk 17 itu lebih kecil dari FC 30 MPa ataupun beta 1 yaitu 0,852. Yang kedua itu untuk 30 kurang dari FC 55 MPa itu beta 1 yaitu 0,85 sampai 0,05 FC 30 atau 73. Yang ketiga itu untuk FC lebih dari 55 MPa yaitu bisa disebut beta 1 0,65 teman-teman. Jadi rata-rata tuh biasanya tuh maksimumnya tuh di 50 itu tuh udah bagus gitu teman-teman. Nah, di sini ada kuat perlu dan kuat rencana. Nah, dalam proses perencanaan terhadap lentur harus memenuhi persyaratan beberapa persyaratan gitu ya teman-teman. Sepertinya ini. Nah, jadi di mana si faktor reduksi kuat lentur nominal MN itu tuh lebih besar dari si momen ultimate atau kuat lentur perlu gitu ya. Jadi itu tuh 1,2 MD. MD itu momen akibat beban mati ditambah 1,6 ml. ml itu momen akibat beban hidup teman-teman. Jadi yang itu di faktor reduksi kuat lentur, MN itu kuat lentur nominal. Kalau reduksi kuat lentur rencana itu yang mulai sama MN, terus yang MU itu momen ultimate atau kuat lentur perlu, MD itu momen akibat beban mati, ML itu momen akibat beban hidup. Nah ini tuh rumusnya teman-teman. Jadi, nah adapun rasio tulangan gitu teman-teman ya. Kondisi balance ataupun seimbang terjadi apabila rasio tulangan terpasang adalah, nah ini tuh rumusnya adalah P balance yaitu 0,85 B1 FC dibagi FY yaitu 600 dibagi 600 tambah FY. Nah, P itu kurang dari PB yaitu under reinforced. Yang satu lagi tuh P lebih dari PB yaitu over reinforced. Nah, itu antara kurang dan lebih teman-teman. Untuk si besi tulangan itu. Adapun contoh perhitungan ini teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini ada gambarnya terlebih dahulu ya. Untuk lebarnya itu ada di 250 mm. Ini tuh beton ya teman-teman. Lalu
Ini tuh D-nya tuh ada di 40 atau 400 mm ataupun 40 cm ya teman-teman. Nah, ini pun ada asnya teman-teman. As tuh itu adalah area of skill teman-teman. Nah, di bawah ini ya teman-teman. Jadi si asnya tuh ada di 4 D22 teman-teman. Nah, diketahuinya dulu nih teman-teman. Jadi si FC-nya itu 25 MPa di atas ini teman-teman. Lalu si FY-nya ini di 400 MPa, yaitu yang ini teman-teman, yang D ini. Nah, lalu ini ada rumusnya. Nah, langsung aja ke rumusnya. Ini tuh ada as. Tadi yang sudah saya kasih tahu, as tuh ada di sini. Jadi as tuh 4 dikali rasio kubiknya teman-teman. Jadi ini yang sudah saya perhitungkan gitu ya. 4 dikali 314 kali 11 pangkat 2 gitu. Nah, hasilnya itu ada di 1520,53. Nah, adapun cara mengecek si rasio tulangannya itu di sini, di P balance 0,85 B1 FC bagi FY, yaitu yang sama kayak tadi sudah jelaskan, 600 dibagi 600 ditambah FY sama dengan 0,85 dikali 0,85 dikali 25 dibagi 400. Kita sama aja rumusnya, ini FY-nya tuh di 400 teman-teman. Di sini ini kan FY-nya 400. Nah, jadi hasilnya segini teman-teman. Nah, untuk si P balance, si as sama si BD-nya itu tadi kan kita udah dapat hasilnya segini. 1520,53 dibagi 500 dikali 300 teman-teman. Nah, hasilnya di 0,0101, yaitu bisa disebut P kurang dari PB, yaitu underlying forest. Jadi kurang ya teman-teman untuk si beton tersebut ini. Nah, mungkin segitu aja contoh perhitungannya. Maaf kalau kurang mengerti gitu ya, saya juga masih belajar gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.